Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jambu biji, ada kurma. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai program tahunan. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Yunita Pratama Wahyuningsih. Yang kedua, Ma'rifatul Hanifah. Yang ketiga, Ilma Maretiana Mawadah. Yang keempat, Denisha Sekararum Suryorini. Materi yang pertama kali ini akan disampaikan oleh Mbak Ma'rifatul Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu komponen program tahunan. Sebelum kita masuk pada komponen program tahunan, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi, mengapa kita perlu menentukan alokasi waktu? Karena penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Sering guru mengeluh karena materi pelajaran yang harus disampaikan tidak sesuai dengan waktu pembelajaran yang tersedia. Artinya, materi pelajaran atau jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang disediakan dalam kurikulum. Akibatnya, pada akhir pelajaran menjelang semesteran, guru menjadi kalang kabut, sehingga guru ngebut menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kondisi yang demikian tentu saja tidak dapat menguntungkan siapa saja, sebab pada akhirnya guru akan mengorbankan kualitas pembelajaran. Bagi guru, kriteria keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh sejauh mana materi pelajaran yang telah disampaikan. Apakah dipahami atau tidak materi itu oleh siswa dengan menjadi masalah. Akibatnya, ketika siswa gagal menguasai materi pelajaran dengan nilai ujian yang diperoleh rendah, yang disalahkan adalah siswa itu sendiri. Guru berdalih, semua materi pelajaran telah disampaikan. Melalui penetapan alokasi waktu, semua itu tidak akan terjadi, sebab guru dapat mengestimasi antara jumlah kompetensi dasar atau jumlah materi yang harus dikuasai dengan waktu yang tersedia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki pada materi yang kedua mengenai komponen program tahunan yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu Mbak Yunita Pratama. Kepadanya dipersilahkan. Dalam program perencanaan, menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan yang harus ada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas. Di dalam identitas memuat mata pelajaran, kelas, dan tahun. Yang kedua adalah format isian. Di dalamnya terdapat semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang ketiga adalah semester. Semester merupakan satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Materi pokok yang disusun untuk urutan pokok, yang dibuat oleh materi yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah 1. Peserta didik. Yang kedua, relevan dengan daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.
Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar berdasarkan jumlah minggu yang efektif dan juga waktu pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu mengenai format program tahunan. Pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Yunita Pratama. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format program tahunan. Jadi, penyusunannya kita mengacu pada kalender akademik tahun 2020-2021. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk kalender akademiknya. Setelah itu kita cari. Jadi ketemunya adalah 126. Distribusi alokasi waktunya itu ketemu 126. Nah, untuk tatap mukanya itu 90 jam, ulangan harian ada 6 jam, remedi ada 6 jam, PTS 6 jam, PAS 12 jam, dan cadangan ada 6 jam. Selanjutnya, untuk penyusunannya seperti ini. Yang pertama itu kita isi nama sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya mata pelajaran, kelas atau program, dan yang terakhir ada tahun pelajaran. Kita gunakan yang 2020-2021 ya teman-teman. Dan kita gunakan kelas 8 SMP, Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya untuk semester pertama. Ada bab 1 adalah teks berita. Untuk pemodelannya KD 3.1 mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita. Jadi, setelah kita mengetahui kira-kiranya unsur-unsur teks berita ini berat atau tidak. Sekiranya kalau berat, kita kasih alokasi waktunya itu 4 jam. Kalau lumayan, kita kasih 2 jam. Nah, kalau ini menurut saya lumayan gampang, jadi kita kasih alokasi waktunya itu 2 jam. Dan seterusnya. Setelah itu ke bagian kerja mandiri. Kerja mandiri dan juga kerja kelompok ini masuk dalam tatap muka ya teman-teman. Jadi masuk yang 90 jam tadi. Hitungannya masuk yang ke 90 jam. Contohnya kerja mandiri itu ada KD 3.1 dan KD 3.2. Ini saya kasih alokasi waktu 2 jam 2 jam. Nah, untuk selanjutnya ke kerja kelompok terbimbing. Jadi kerja kelompok terbimbing ini saya kasih KD 4.1 dan juga KD 4.2. Di sini saya kasih alokasi waktunya 2 jam sama seperti kerja mandiri. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada ulangan harian. Ulangan harian ini beda dari tatap muka ya teman-teman. Jadi untuk ulangan harian itu ada 6 jam. Saya bagi menjadi 3 pertemuan atau 3 ulangan harian, jadi alokasi waktunya 2 jam 2 jam. Untuk selanjutnya yakni remedi. Remedi sama seperti ulangan harian, alokasi waktu totalnya adalah 6 jam. Jadi kita gunakan remedinya itu 3 kali setelah ulangan harian dilakukan. Alokasi waktunya itu 2 jam sama seperti ulangan harian. Dan seterusnya sama seperti yang awal. Nah, untuk PTS-nya itu 6 jam, PAS-nya 12 jam, dan cadangannya adalah 6 jam. Total tatap muka 90 jam dari bab 1 sampai bab kelima.
ditambah 36 jam. Nah, 36 jam ini dari mana? Dari ulangan harian 6 jam, remedi 6 jam, PTS 6 jam, PAS 12 jam, dan cadangan 6 jam. Jadi totalnya 36. 90 jam tatap muka ditambah 36 jam. Jadi total keseluruhan adalah 126 jam, berarti sesuai Baik, dengan terima kasih. kalender Selanjutnya akademik kita akan yang memasuki kita pada hitung materi yang kemarin. kedua, yaitu mengenai Sekian format dari program saya. tahunan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan Selanjutnya dibawakan oleh masuk Mbak materi Yunita Pratama. Kepadanya dipersilahkan. penyusunan program tahunan. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai format penyusunan program tahunan, akan lebih baiknya kita memasuki pada penyusunan program tahunan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mbak Denisha Sekararum. Kepadanya dipersilahkan. Yang ketiga, ada penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan pada dasarnya merupakan penetapan jumlah waktu yang tersedia untuk belajar. Penyusunan program tahunan dipersiapkan serta dikembangkan guru sebelum masuknya tahun ajaran baru. Karena program tahunan menjadi pedoman bagi pengembangan program lain, seperti program semester atau PROMES, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pembuatan silabus, dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah disusun atau ditentukan. Program tahunan disusun dengan memuat, yaitu yang pertama, ada kompetensi inti atau KI, yang kedua kompetensi dasar atau KD, dan yang ketiga ada alokasi waktu. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki lebih dalam lagi mengenai penyusunan program tahunan yang akan disampaikan oleh Mbak Ilma Maretiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya langkah-langkah penyusunan program tahunan atau PROTA adalah yang pertama, menelaah kalender pendidikan serta ciri khas suatu pendidikan berdasar dengan kebutuhan masing-masing tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, dan minggu efektif. Hari libur tersebut meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus atau kegiatan khusus satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam satu tahun. Minggu belajar efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang berlangsung pada satu tahun pelajaran. Cara menentukan MBE diantaranya sebagai berikut. Yang A, menentukan jumlah minggu selama satu tahun. B, menghitung jumlah minggu yang tidak efektif selama satu tahun. C, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam satu tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. D, menghitung jumlah jam efektif selama satu tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Langkah yang kelima yaitu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan submateri pokok. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Dokumen yang diperlukan dalam perencanaan program tahunan antara lain A. Kalender akademik, B. Struktur kurikulum, dan C. Kompetensi dasar.